dini kulihi wa qabilahi syahida asyhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah nabi abada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa ta'ala fi kitabihil ma'rifah bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntum anzal salasa wa asabul wasabiqun ulang kamu korupun fi ta'liman suratun minal awal wa suratun minal akhir ayat 1 alim. Bapak Ibu jamaah buka bersama seperti musyawarah Arafin Masjid Salim Arafin rahimahullah. Setelah hujan selesai, suasananya dingin kita semuanya hari ini. Syukur, alhamdulillah. Monggo yang belum buka disilahkan menikmati buka. Yang sudah buka, mungkin ada makalah dari Ustadz Catur Al-Khas yang hari ini mengambil judul sebentar ya saya baca ayatnya. Tentang kejadian manusia di awal-awal ya. Oleh itu mungkin kita dengarkan, kita simak baik-baik agar kita bisa memahami, mengerti dan mengamalkan apa yang disampaikan. Waktunya sangat singkat karena besoknya juga 18.45 ya Pak Wandi ya. Udah jadi waktunya berapa 10 menit intinya saja, nanti banyak di diskusnya di mudzakarahnya. Demikian kurang lebihnya sudah dimulai untuk acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 30 menit. Ya, 10 menit belum bicara. 10 menit. Ya, ya. Sayanya 10. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah, segala puji syukur Allah kepada Allah. Kita tidak berhenti-berhentinya sampai detik ini kita diberikan sebuah umur yang mana umur ini insya Allah berkah, karena pada saat ini kita masih memegang tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan kita juga pada saat ini bersama di setelah gerimis tadi, kemudian kita sehat, kita panjang umur yang berkah insya Allah di mushola Ar-Rahim ini. Semua yang berjasa di sini, baik Pak Prof pembina kami, Pak Bambang, guru kami Pak Amarin, Pak Karjono yang tidak bosan-bosannya menghidupkan mushola ini, dan Pak Epta dan seluruhnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini waktunya sangat pendek sekali, ini sudah berjalan 2 menit, mohon maaf. Baik, saya ambil tema As-sabiqunal awwalun. Itu artinya adalah 10 orang yang dijamin masuk surga, 10 orang yang pertama-tama masuk Islam. Kira-kira di antara kita siapa nggak yang hafal 10 orang ini?
10 sahabat Rasulullah ini siapa nggih? Boleh? Ubaidillah. Ubaidillah. Anaknya Ubaidillah, Pak. Umar, ya. Jangan lupa radhiyallahu anhu. Masyaallah. Siapa lagi? Usman Ali. Ya. Basuki Salatiga. Basuki apa alap ya? Iya. Aditya Lombok. Ya. Udah. Baik, kenapa di akhir zaman Rasulullah bilang bahwa suatu saat ada kehancuran umatku, bahkan terpecah menjadi berapa Pak Bu? 73. Iya, itu karena memang masing-masing itu terkotak-kotak oleh organisasi, oleh struktural, oleh bendera, oleh partai. Ya. Jadi kalau Rasulullah bilang ngendiko kayak gitu, itu pasti terjadi, pasti. Karena kita yakin bahwa hadis Rasulullah adalah nyata nih, bahwa akan terpecah-pecah, berselisih semuanya dan menjadi 73. Hanya satu yang selamat. Hanya satu yang gigih. Siapa Pak Bu? Hanya satu golongan yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggih, Ahlus Sunnah wal Jamaah artinya berpegang sunnah dan jamaah ini diantaranya kata Rasulullah bahwa generasi emas terbaik adalah generasi setelahku, kemudian setelahku, kemudian setelahku. Dan suatu saat ada yang lebih mencintai, yaitu umatku walaupun tidak kenal Rasulullah. Artinya kalau Rasulullah berpesan, Rasulullah luar biasa ini, betul-betul terpecah. Dan Rasulullah berpesan satu hal yang terakhir, yaitu gigitlah dengan gigi geraham. Aduh, gigit lah. Ya Pak. Lain dengan nanti saya gigit sendiri ya. Ya, Bapak sedang gigit belum? Ya, jadi untuk memegang sunnah ini susahnya minta ampun. Betul-betul kita banyak terkecoh. Ya ada hadis Pak Ebta kemarin ya bilang minggu lalu hadis palsu, hadis lemah. Ini saya ingin tanya nggih. Tuntutlah ilmu sampai Dari Cina. Nah, ini sangat lemah sekali. Ya hadis doif. Dan beberapa ulama menganjurkan kembali lagi ke hadis yang lebih kuat, yaitu tuntutlah ilmu sampai ke yang lahat. Ya, Pak Guru Amar itu tepuk tangan nggak boleh. Iya, hadis yang sahih itu boleh dipakai ketika ada unsur motivasi. Misalkan Cina sekarang negaranya maju, boleh kita menuntut ilmu sampai Cina. Tapi ingat bahwa di situ ulama yang berpendapat bahwa kalau doif jangan dipakai sebaiknya, karena khawatir ulama-ulama kita dulu itu Al-Jabar, ilmu pengetahuan siapa lagi Pak? Ya banyak ya, itu ilmunya dicuri oleh Ibnu Sina, iya, bahwa tuntutlah ilmu itu ya di negeri Arab juga banyak pakar-pakarnya gitu. Belum tentu Cina, kan Jerman juga bisa, Jepang juga bisa. Artinya silahkan kalau mau pakai saya sih, kalau mau belajar saya akan cari yang pakem-pakem. Menuntut ilmu sampai di negeri kono. Oh iya, ya oke. Baik, Bapak Ibu, kenapa saya angkat tema As-Sabiqunal Awwalun? Karena setelah Rasulullah yang 4 orang pertama mengimani Rasulullah siapa Pak Bu? Khadijah. Ya betul, Khadijah. Oh, mengimani. Iya, Mengimani apa ya mengimani. Khadijah. Khadijah. Dia yang putri Khadijah. Ya baik. Ada 4 ya. Ya. Khadijah radhiyallahu anha, terus kemudian Zaid bin Harithah, terus kemudian Abu Bakar As-Siddiq, satu lagi Ali bin Abi Thalib. Ya, radhiyallahu anhu. Dapat apa ini? Dapat apa ya? Ya, ada 10 yang sahabat As-Sabiqunal Awwalun yang saya nggak tulis. Ini saya tulis Tolha bin Ubaidillah karena ini salah satu yang setelah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin di antara kita sudah hafal nggih? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Terus kemudian siapa Bu? Umar bin Khattab. Terus kemudian Utsman bin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib. Kemudian ini yang sering kita lupakan sahabat-sahabat. Padahal kita mengimani Syekh Abdul Qadir Jailani itu di dalam kitabnya, imanku adalah kembali ke para sahabat. Akidahku adalah akidah sahabat. Jadi ketika kita iman suka dengan ulama Al-Ghazali rahimahullah, bahwa kitabnya juga akan mengacu kepada sahabat, akan mengacu kepada hadis-hadis. Walaupun Imam Al-Ghazali lebih cinta kepada Bukhari Muslim di saat wafatnya, karena ketatnya 120 hadis tidak laku oleh Bukhari Bukhari Muslim, karena perawi-perawinya yang ada yang kira-kira malam ya, kira-kira pagi ya, Rasulullah mengatakan itu jam berapa ya, nah itu pelupa, itu nggak dipakai sama Bukhari Muslim. Terus kemudian ada satu lagi melakukan perjalanan jauh, terus kemudian mencari satu hadis itu jaraknya berkilometer gitu. Itu ketika sampai benar nggak Rasulullah ngomong kayak gini? Oh benar. Terus datang kucing, tapi dia nggak bawa makanan, nggak bawa makanan, dicoret sama Bukhari Muslim. Artinya berarti bohong ke hewan saja bohong. Banyak sekali hadis-hadis yang disingkirkan oleh beliau Bukhari Muslim, akhirnya dipakai oleh Imam Al-Ghazali. Artinya siapapun kita, jangan terpisah oleh dinding organisasi Muhammadiyah, NU, Salafi, PKS, Hizbut Tahrir, apalagi Jamaah Tabligh. Iya, semuanya pasti akan kembali kepada para sahabat, para tabi'in, para ashabiqun al-awwalun, yaitu Khulafaur Rasyidin. Tadi sudah hafal Thalha bin Ubaidillah. Terus kemudian Zubair bin Awam, terus kemudian Zaid bin Zaid, terus kemudian Abdurrahman bin Auf, terus kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Artinya kita itu lebih hafal Batman, Spiderman daripada ini penting ini Pak Bu. Insya Allah ini membawakan kita kepada Rasulullah. Terus setelah itu ada ulama 4 mazhab, kita tahu semuanya itu ulama, tabiin, para tabiin itu semuanya ulama. Saya sedang menghafal juga berusaha terus mencintai dan meriwayatkan, dan ini memang saya tulis walaupun ringkasan sebenarnya banyak, luar biasa. Thalha bin Ubaidillah, beliau adalah maaf saya agak kabur, sudah minus. Thalha bin Ubaidillah adalah salah satu yang dikabarkan awal-awal masuk Islam dan dijamin masuk surga. Ya, beliau mu'alaf dari yang mengajak Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian beliau terkenal dengan perisai Rasulullah. Jadi saat berperang di beberapa peperangan beliau tidak pernah absen kecuali perang Badar, karena beliau disuruh untuk memata-matai musuh. Terus kemudian perisainya hancur, bahkan Rasulullah itu berdarah-darah. Beliau pasang badannya hingga 70 anak panah tembus, dan beliau masih hidup, makanya dijuluki ini syahid yang hidup. Syahid yang hidup. Jadi beliau meninggal setelah perang-perang berikutnya, yaitu perang Jamal. Terus kemudian kisah kedermawanan beliau, ibu bapak barangkali pernah mendengar ini kisah yang masyhur Thalha bin Ubaidillah, yaitu satu, bahwa beliau dermawan. Beliau menginfakkan kurma, begitu pokoknya mendengar ayat Allah turun, surat Al-Imran ayat minta izin takut salah Al-Imran ayat 92. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan, nggak level tinggi, kalau sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Ya, saat itu Thalha bin Ubaidillah punya kebun kurma, punya kebun kurma seluas 2 hektar. Pada saat itu senilai 200.000 dinar.
kalau 1 dinar 4,5 kilogram itu 4 kilogram emas ya, 1 dinar itu setara dengan 4,5 kilogram emas gram emas. Oke, kalau dikalikan 200.000 akan menjadi kurang lebih 800 sampai 900 miliar. Beliau begitu mendengar kabar ini dari Allah, beliau sedekahkan. Terus kemudian beliau dagang juga untung. Untung itu dia dengar itu melihat untungnya kok luar biasa ya setelah sedekah ya. Nah, beliau langsung melihat termenung melihat istrinya, lalu uangnya, istrinya juga masya Allah. Suat radhiyallahu anhu itu tidak yang langsung membeli perhiasan, lihat untung sebesar itu, tapi menanyakan, wahai suamiku, kenapa kamu termenung? Apa saya ada salah kata? Saya. Beliau langsung menjawab bahwa tidak, saya cuma kepikir ini kita untung terlalu banyak. Sudah, kenapa terlalu dipikirkan? Bukankah kita bisa sedekah? Lah, masya Allah ini. Nah, akhirnya 700.000 dirham, ya, bukan dinar. Dirham ini disedekahkan. Ini setara dengan 2,9 miliar rupiah. Beliau sedekahkan. Terus kemudian ketika diajak Rasulullah hijrah karena ada penyiksaan di Mekah. Ini mohon maaf, ini saya tergesa-gesa ya, belum selesai. Beliau hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW beserta yang lain hijrah ke Madinah. Beliau menyusul, tapi ketinggalan terakhir ya, karena ingin menyelamatkan hartanya untuk bekal Rasulullah SAW. Nah, ketika beliau ternyata bernego dengan kafir Quraisy, memang diboikot semua harta benda. Akhirnya nol. Semua Abdurrahman bin Auf juga nol. Yang miliarder pada saat itu Thalhah bin Ubaidillah juga nol. Thalhah bin Ubaidillah ini selevel dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan Abdurrahman bin Auf. Ini para sahabat ini orang-orang kaya, Pak Eta. Pak Eta nggak setuju ya kalau miskin itu diunggul-unggulkan ya. Ya. Kita intinya para sahabat Rasulullah SAW itu adalah orang-orang kaya. Dan ketika hijrah ditinggalkan semua, akhirnya tidak punya, bahkan punya makanan sedikit. Sampai di Madinah, Ansor menjamu dan ada yang ngemis ke Rasulullah. Ya Rasul, saya itu nggak punya uang, saya nggak punya makanan. Lalu Rasulullah bilang ke para sahabat, dan Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an langsung tunjuk tangan, silakan makan di tempat saya. Nah, setelah makan diajak ke rumah Thalhah bin Ubaidillah. Saya rangkum nih jami'an radhiyallahu anhum. Itu beliau tanya ke istrinya, kita punya apa? Ternyata hanya punya makanan untuk anaknya. Dan ketika tamu itu datang, silakan duduk. Terus kemudian istrinya bilang, untuk anak kita, cuma anak kita makanan. Anaknya, ya sudah, anaknya disuruh tidur. Kemudian tamu itu ada yang bisa meneruskan. Tamu itu dipersilakan makan dan lampu dimatikan. Lalu Thalhah dan istrinya kemerincing. Jadi membunyikan piring-piring. Anaknya sudah ditidurkan, tamu merasa mendengar, Thalhah menemani makan saya. Sampai segitunya. Bapak Ibu, mohon maaf sekali karena waktu. Sebenarnya kisah ini saya menggebu-gebu karena kecintaan gitu. Kita semua harus cinta, insya Allah bisa cinta juga kepada urutan-urutan yang tepat, yang sesuai garis yang kata Rasulullah, gigitlah dengan gigi geram. Baik, demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.